Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore-sore semua di rumah? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Hari ini kita belajar lagi bersama Bu Isti, tema 6, subtema 2 untuk muatan PPKN Bahasa Indonesia dan SPDP. Sebelum kita belajar, agar Allah memudahkan kita menerima ilmu dan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar dengan tema merawat hewan di sekitarku. Pekan lalu kita sudah belajar kata tanya. Masih ingatkah kalian kata tanya yang kita pelajari di pekan lalu? Ya, ada yang pertama siapa, kemudian bagaimana, di mana, dan berapa. Hari ini kita akan melanjutkan dengan kata tanya berikutnya, yaitu apa. Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, bisa itu kejadian atau peristiwa, bisa juga menanyakan keadaan, perbuatan, atau inti dari bahasan. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan, Din? Menanyakan perbuatan yang sedang dilakukan seseorang. Kata tanya berikutnya adalah kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan ayah pulang dari kantor? Menanyakan waktu. Kata tanya berikutnya adalah mengapa. Mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab akibat. Ketika kamu melihat temanmu menangis, kamu akan bertanya, mengapa kamu menangis? Nah, ini digunakan untuk menanyakan sebab akibat. Ada akibatnya yaitu menangis, dan yang ditanyakan adalah sebabnya. Kenapa kok bisa menangis? Nah, itu ya, paham ya, sebab akibat. Selanjutnya kita masih akan belajar penulisan huruf kapital. Di pekan lalu kita sudah belajar penulisan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada yang pertama kemarin, masih ingat? Ya, pada awal kalimat. Kemudian yang kedua adalah nama apa ya? Ya, nama orang. Ada awal kalimat dan nama orang. Sekarang kita akan belajar huruf kapital pada kalimat berikut ini. Perhatikan, manakah yang termasuk penulisan huruf kapital? Hari Kamis, tanggal 4 Februari adalah hari lahir kelinci peliharaan Lani. Silakan kalian amati huruf apa saja yang termasuk dalam penulisan huruf kapital yang tepat. Ya, ada H untuk hari, betul. Kemudian yang kedua, K untuk Kamis, dan yang ketiga adalah F untuk Februari. Kita bahas ya, penulisan huruf kapital ada pada nama hari, yaitu Kamis. Hari kenapa besar? Masih ingat pelajaran pekan lalu? Ya, karena hari adalah awal kalimat, sehingga hanya ditulis kapital. Nama hari Kamis, K-nya harus besar. Yang kedua adalah Februari, F-nya besar. Nama hari dan nama bulan ditulis dengan huruf kapital. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar beberapa hewan peliharaan Lani. Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Ayam Lani bersih dan sehat. Setiap hari, Lani memberinya makan. Lani membersihkan kandang ayam secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Kelinci Lani gemuk dan bersih. Lani memberinya makan dengan teratur. Lani membersihkan kandang kelinci dengan teratur.
merawat binatang peliharaan. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Seperti yang sudah kita simak dari cara Lani merawat binatang peliharaannya tadi. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kebiasaan Lani dan kebiasaan kita semua dalam merawat hewan peliharaan kita tentunya ada perbedaan dan ada beberapa hal yang sama. Pada hewan peliharaannya Lani, tidak ada hewan yang dimandikan. Ayam dan kelinci bukan binatang yang biasa mandi. Tapi ada juga binatang yang biasa mandi, seperti misalnya ada burung. Cara mandi burung dan misalnya kucing juga tentunya berbeda. Jadi, memperlakukan binatang peliharaan satu dengan yang lainnya belum tentu sama. Apakah kalian mempunyai binatang peliharaan? Kalau kalian mempunyai binatang peliharaan, coba kalian tuliskan satu saja. Bu, saya tidak punya hewan peliharaan. Kalau begitu, kalian bayangkan seandainya kamu mempunyai hewan peliharaan. Kira-kira kamu mau punya hewan peliharaan apa? Yang kedua, apa kebiasaan yang kalian lakukan dalam merawat binatang peliharaanmu? Dan apabila anak-anakku yang tidak mempunyai hewan peliharaan, kalian boleh bayangkan kira-kira kalau kamu punya binatang, mau kamu apakan binatang itu, ya? Tetap semangat yang belum mempunyai binatang peliharaan. Karena tidak semua rumah bisa memelihara hewan peliharaan. Yang penting kita harus selalu menyayangi hewan. Baik itu kucing liar yang datang ke rumah kita mampir, maupun binatang yang hanya terbang di sekitar kita atau lewat di sekitar kita. Untuk kebiasaan yang kalian lakukan dalam merawat binatang, cukup kalian tuliskan 3 saja ya. Perhatikan gerakan ayam dan kelinci. Silakan kalian amati. Berikut ini adalah gerakan menirukan gerakan ayam. Yang pertama, menirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Kalau kalian mengamati ketika ayam makan, dia akan mematuk-matuk ke tanah. Dan yang kedua, ini adalah gerakan yang menirukan kaki ayam yang dientakkan. Gerakan yang ketiga adalah gerakan ayam menggerakkan sayapnya, mengepakkan sayap seperti ayam. Dan yang keempat adalah gerakan ayam yang terluka sayapnya. Gambar berikutnya adalah gambar kelinci. Kelinci biasanya selalu melompat. Melompat menirukan gerakan kelinci. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada tugas membaca dan menulis. Semua tugas yang diberikan Bu Guru dan Pak Guru bertujuan agar kalian semakin mahir setelah melakukan beberapa macam latihan. Semakin banyak berlatih soal, semakin banyak belajar, semakin kita mahir, semakin dekat dengan tujuan belajar kita, yaitu menjadi anak yang pintar dan bermanfaat tentunya. Aturan saat mengikuti pelajaran. Hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah tentunya banyak hal yang bisa kalian lakukan. Salah satunya, kalian boleh bertanya kepada guru ketika mengikuti pelajaran. Aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena agar aku bisa mengerti dan mengerjakan tugas.
Hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah salah satunya membuat gaduh kelas. Aku tidak boleh melakukan hal itu karena tentunya kalau kita gaduh akan mengganggu teman lain yang belajar dengan serius. Ini adalah contoh-contoh aturan saat mengikuti pelajaran. Tentunya masih banyak hal yang bisa dan hal yang tidak boleh kamu lakukan ketika mengikuti pelajaran. Aturan di perpustakaan. Salah satu hal yang boleh aku lakukan ketika di perpustakaan adalah silakan anakku semua kalian tuliskan satu hal saja yang bisa kamu lakukan ketika di perpustakaan. Kemudian kalian jawab pertanyaan berikutnya. Aku boleh melakukan hal tersebut karena kalian tuliskan alasannya. Salah satu hal yang tidak boleh aku lakukan ketika di perpustakaan adalah kalian tuliskan satu saja ya. Kemudian silakan kalian jawab pertanyaan selanjutnya. Aku tidak boleh melakukan hal itu karena kenapa kamu tidak boleh melakukan hal tersebut? Silakan tuliskan alasanmu. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.